Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dikri Dirwatul Ghazali M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Al-Aswad dan teman-teman PBA 2 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada forum diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengertian suprasegmental. Perkenalkan, nama saya Windy Anggraini yang akan bertugas sebagai pemapar materi dan satu teman saya lagi yang bernama Teh Anissa. Adapun rekan lainnya, Teh Naila dan Teh Silmi yang bertugas menyusun materi ini. Terima kasih banyak. Berikut adalah pemaparan materinya. Stay tune. Baiklah teman-teman, mari kita mulai slide pertama dari PowerPoint yang sudah dibuat oleh kelompok 6, yaitu pengertian fonem suprasegmental. Apa itu fonem suprasegmental? Mari kita lihat penjelasannya. Fonem adalah satu bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Sedangkan suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonasi, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Semua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang terdapat dalam fonem itu bisa dipisahkan, sedangkan yang mengiringinya tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah contoh kalimat suprasegmental, seperti belajar dengan giat, maju terus pantang menyerah. Tiada sesuatu yang tidak bisa. Harimau itu menakutkan. Kemudian slide selanjutnya yaitu aspek dalam bunyi suprasegmental. Menurut para fonetis, bunyi-bunyi suprasegmental dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Tinggi, rendah, nada, tona, dan pitch. Menurut Muslih 2010, ketika bunyi-bunyi segmental selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang maupun rendah, hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Dalam bahasa tonal seperti bahasa Thailand, bahasa Vietnam, nada bersifat fonemis, artinya dapat membedakan makna kata. Dalam bahasa tonal biasanya dikenal ada 5 macam nada, yaitu A. Nada naik atau meninggi yang biasanya diberi tanda garis ke atas. B. Nada datar yang biasanya diberi tanda lurus mendatar. C. Nada turun atau merendah yang biasa diberi tanda garis menurun. Dan D. Nada turun naik, yakni nada yang merendah kemudian meninggi, biasanya diberi tanda garis seperti V kecil. Dan E. Nada naik turun, yaitu nada yang meninggi lalu merendah, biasanya diberi tanda seperti ini yang ada di slide. Seperti itu teman-teman, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Anissa. Terima kasih. Yang biasanya diberi tanda garis ke atas. B. Nada datar yang biasanya diberi tanda lurus mendatar. C. Nada turun atau merendah yang biasa diberi tanda garis menurun. Dan D. Nada turun naik, yakni nada yang merendah kemudian meninggi, biasanya diberi tanda garis seperti V kecil. Dan E. Nada naik turun, yaitu nada yang meninggi lalu merendah, biasanya diberi tanda seperti ini yang ada di slide. Seperti itu teman-teman, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Anissa. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya mengenai bunyi-bunyi suprasegmental. Yang kedua yaitu keras lemah. Keras lemahnya suatu bunyi ini dipengaruhi oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Walaupun dalam praktiknya kerasnya bunyi juga berpengaruh pada ketinggian bunyi, karena energi otot berpengaruh juga pada ketegangan pita suara. Kedua bunyi suprasegmental ini bisa dibedakan. Buktinya tekanan keras dengan tekanan rendah pun bisa diucapkan oleh penutur bahasa. Umumnya orang mengeluarkan bunyi atau suara yang lebih tinggi itu dipengaruhi oleh tekanan atau dalam keadaan stres. Biasanya ketika dia berbicara, ketika dia mengucapkan sesuatu, bunyi suaranya itu akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya,
Yang ketiga yaitu panjang pendek atau durasi. Bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Menjelaskan Chair 2009 menjelaskan bahwa durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kesenyapan, jeda atau juntur. Menurut Musli 2010, yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan, misalkan ketika akan mengujarkan kalimat, ini buku. Terjadi kesenyapan yang tak terbatas sebelumnya, sedangkan kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat. Yang terakhir yaitu kesimpulan, menurut Musli 2010, dalam penuturan keempat jenis suprasegmental tersebut selalu menyertai bunyi segmental. Kerjasama keempat jenis suprasegmental sejak awal hingga akhir penuturan tersebut disebut dengan intonasi. Jadi, intonasi pada dasarnya bercirikan gabungan nada, tekanan, durasi, dan kesenyapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.